Nah, biasanya kalau kita mau gambar sesuatu, environment atau apapun itu biasa kita kumpulin referensi. Kebetulan karena tema yang kita mau angkat itu tentang tema kebudayaan Indonesia, jadi kita tuh kepengen bikin cerita yang seputar kebudayaan Indonesia juga gitu. Aku juga masih belajar sih ya kalau soal kebudayaan Indonesia sih. Aku juga ya sih inilah masih belajar lah. Mungkin yang lebih banyak riset tentang kebudayaan Indonesia tuh yang jago tuh ya Mas Rangga lah. Mas Rangga yang lebih jago, lebih banyak riset. Sebelumnya tuh kamu pernah ini nggak sih, pernah pergi ke kayak Candi Borobudur, misalnya candi-candi gitu deh? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Ya. Nah, ini candi-candi yang aku ambil contohnya nih, candi-candi yang ada di Indo, yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi eh, kalau masih belum terbiasa ngegambar environment, mungkin saranku itu dari gambar satu candi ini gitu ya, itu coba eh, ambil satu gambar candi yang mungkin nggak terlalu susah, terus gambar aja mirip aja juga nggak apa-apa sih. Mirip juga nggak apa-apa. Let's say misalnya aku ambil yang mana ya, yang ini. Oke, jadi kita kita mulai dari sketsa biasa gitu ya, mulai dari sketsa biasa. Mungkin contohnya yang simple itu aku ambil yang ini simple banget sih. Ini ya inilah, misalnya ini deh, tapi ini nggak kelihatan kedalaman itunya ya. Yang bagus ini, tapi masa ini lagi sih. Ya let's say ini deh, let's say ini deh. Nah, uh, oh bentar, aku masih ajarin kamu perspektif dulu mungkin ya. Oke, pernah denger yang namanya one point perspective, two point perspective, sama three point perspective? Halo Kak. Ya, ya kedengaran suaraku, Dorin? Halo, 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 Dorin, kedengaran suaraku kah? Kedengeran kedengeran. Kedengaran ya, oke. Oke, pernah dengar yang namanya one point perspective, two point perspective, three point perspective gitu? Pernah. Pernah, pernah, kamu pernah pelajari itu? Penonton video YouTube sih Kak. Nonton video YouTube ya. Nah, jadi kalau one point perspective itu kan lebih ke ada satu horizontal line gitu ya. Satu horizontal line, terus titik perspektifnya cuma satu doang. Iya. Kayak gini kan. Cuma satu doang, edge. Terus let's say ini ini adalah titik perspektif sini sama ke sini. Nah, kita mau bikin kotak dari perspektif ini gitu. Jadi kita gambar titik di sini, terus gambar titik di sini, gambar titik di sini, sama gambar titik di sini. Ini kita gabungin ke sini, ini gabung ke sini, ini gabung ke sini, terus ini gabung ke sini. Nah, jadilah kotak hasil dari one point perspektif. Tuk, 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 tuk. Ya kayak bikin. Nah, itu kotak. Oke. Nah, kalau misalnya two point perspektif,
berarti kayak ini ya, kayak aku gambar garis lagi, terus dia ada 2 titik hilang, 1, ini 2. Ya misalnya nih kayak gini, nih kayak gini, terus ini ada sampai ke sini, ini ada sampai ke sini. Nah kita mau bikin kotak juga nih dari ini ya. Let's say kotaknya itu aku mau bikin dia garisnya ada di sini, garis sisi yang satunya lagi dari kotak itu ada di sini. Terus ini juga ada di sini. Nah berarti ini aku mesti ketemu sama ini. Ini mesti ketemu sama ini. Nah kita udah mulai kelihatan ininya nih, udah mulai kelihatan bentuk kotaknya. Oke, ini kita sambungin ke sini, ini kita sambungin ke sini, ini kita sambungin ke sini. Nah sedangkan yang bagian dalamnya, oke mungkin bagian ini aku tebelin, jadi biar lebih kelihatan gitu kan. Ini juga, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah bagian dalamnya itu yang ini nih, ini kan bagian dalamnya. Nah gini bagian dalamnya itu. Nah ini kita bikin kotak dengan 2 point perspektif. 2 point perspektif. Ini tadi 1 point. Terus ada lagi yang namanya 3 point perspektif. Nah 3 point itu kayak gini nih. Kita punya garis horizontal. Mungkin kita butuh kanvas yang lebih gede kali ya di sini deh. Ini. Terus kita punya garis vertikal juga. Terus titiknya itu ada 1, titik hilangnya ada 1, terus ada 2, sama, nah bedanya ada 3, satu lagi 3. Nah terus kita mau bikin bentar, ini tinggian dikit lagi ya, kayak gitu. Nah let's say kita mau bikin dia bentar, mungkin aku sebentar ya, kayaknya aku mendingan cariin kamu itu deh, kayaknya cariin kamu yang aku dulu aja nih di SAE, kayaknya aku kasih ke kamu aja deh. SAE Visual Effect Class. Nah perspektif, nah ini tentang perspektif ya, kayaknya aku kasih ini ke kamu deh biar ada basic. Oke, nggak usah. Ini save. Di sini. Drawing. Nah, nanti ini aku kasih ke kamu aja nih. Ini week 1-nya kamu. Ini week 1 perspektif. Nah, ini dulu aku pernah ajarin ini di SAE di animasi pas semester yang ketiga nih aku ajarin ini sih. Ini aku kasih ke kamu aja lah. Oke.
Kalau di SAE itu aku ada ajar ini nih, ngegambar pemanasan garis-garis kayak gini nih. Nah, contohnya itu kayak gimana? Contohnya kayak gini nih, aku bikin di lembar baru aja deh. 5. Jadi kayak enaknya sih di kertas sih. Kayak apa, kayak ngelatih tangan kita gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sebenarnya sih lebih buat ngelatih tangan kita sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kayak ngelatih tangan kita tuh gambar ini, gambar garis lurus sama garis lurus horizontal, garis lurus vertikal tanpa pakai penggaris. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini aku sendiri kayak perlu latihan nih. Aku butuh latihan juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Aku pasti lebih parah. Ya, jadi ini latihan tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang kayak gini-gini, ini nanti kamu ini bisa latihan. Kamu ada Wacom kan ya? Ada Wacom. Idealnya sih ini bagusnya nih latihan di kertas. Latihan di kertas ini. Kertas putih. Kertas putih, iya. S2E. Ya, di kertas putih. Nanti nih kamu latihan aja sih, latihan aja. Nih aku sendiri juga butuh latihan nih. Latihan aja. Bentar ini. Nah, ini duplicate. Paste gambar di sini. Ya. Nah, ini nanti buat apa, buat PPT-nya kamu. Oke. Ini perspektif aja. Oke. Warming up. Mungkin aku nggak bakal kasih batas waktu lah buat yang ini, nggak usah, udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini warming up. Kamu bisa pakai Wacom warming up-nya. Pakai Wacom 10 kali 10 nih, 10 kali 10. Jadi bikin ukuran di Photoshop-nya itu kayak ukuran A4 aja. A4 nih 10 kali 10. 3 lembar di Photoshop aja gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah, terus selanjutnya pembelajaran tentang one point perspektif, ya kan? Yang tadi yang ini aku sempat kasih lihat. Terus 2 point perspektif. Terus 3 point perspektif. Nah, 3 point perspektif yang kita pelajari sekarang nih. Oke. Oke ya. Nah, ini kita kasih titik lagi di sini. Jadi ke sini. Ini headshot ke sini. Let's say ini begini deh. Nah, terus dia ada titik lagi di sini. Bedanya itu.
Nah, titik yang ini itu mesti digabung ke ini mesti ketemu sama titik yang ketiga. Ini mesti ketemu sama titik yang ketiga. Nah, kayak gitulah. H kayak gitu. Nah, kayak gitu. Bentar. Aku nggak usah gambar sampai ke atas sini deh. Ini nggak usah lah. Ini nggak usah. Oke, ini nggak usah. Oke, ini sama ada. Oke, bentar. Ini ada garis di sini, ada titik di sini. Titiknya ini digabungkan ke sini, gabung ke sini. Kayak ini berarti ada titik lagi di sini. Titik, ya kan? Ini gabung ke sini. Saat ini gabung ke sini. Set. Ini gabung ke sini. Oh, nanti Sabtu kamu ikutan deh acara ini. Iya, aku ikut. Iya. Itu untuk pertama kalinya juga sih aku ngadain sih. Nah, nanti yang ini masih ketemu sama yang ini nih. Sorry. Ini ketemu sama yang ini. Tet. Nah, ini ketemu sama yang ini. Set. Nah, oke. Terus kita gabungkan pakai garis yang lebih tebal. Jadi kelihatan kotaknya tuh kayak gimana sih. Ini kotaknya. Nah, oke, kayak gini. Nah, kayak gini lah. Nah, kayak gini nih. Jadi kotaknya nih. Terus buat dapetin sisi dalam kotaknya tuh kita bisa tarik garis lagi. Oke, ini nih. Nah, ini adalah sisi dalamnya. Gitu. Gitu. Kira-kira nangkap nggak? Apa perlu di nangkap lah ya? Aku mau nanya, Kak. Ya. Kok kakak bisa lulus banget ya, garis? Oh, Penasaran aku. ya itu tadi aku pakai shift sih, pakai shift, pakai shift. Ya, coba lagi. Pakai shift. Jadi S. Ini kalau kok begini sih, bentar. Nah, ini kalau aku nggak pakai garis, kalau aku nggak pakai shift. Set. Ini kalau aku nggak pakai shift. Set. Ya bisa lah segini. Ini nggak pakai shift nih. Ini pakai shift. Set. Iya, kayak wah, lulus banget. Ya, jadi biasa sih aku gambar manual sih, manual di kertas biasanya. Di kertas. Tet. Tas Iya. biasa. Iya, kertas biasa. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. 3 1 2 3. Terus di sini dia ada titik lagi, sama dia ada titik lagi. Terus ini ketemu di sini. Set. Ini ketemu di sini. Set. Edge. Set. Nah, Kalau lagi latihan, mendingan nggak pakai penggaris kan, Kak? iya, latihan di kertas. Mendingan sih di kertas dulu sih, di kertas dulu aja. Jadi yang kayak 3 lembar itu kamu bisa coba di kertas, bisa coba di Wacom. Cuma lebih enak di kertas sih sebenarnya sih. Kertas tuh lebih apa ya, lebih enak aja pokoknya. Lebih alami lah gitulah. Lebih ada berasa feel kertasnya juga gitu. Nah, ini ke sini. Set.
terus ini ke sini. Set, set. Aduh, aku sendiri juga butuh latihan. Nah, gitu kan, ini udah dapet, terus ya ada satu titik lagi di sini, ini buat titik hilang titik satunya. Aduh, nah itu pakai shift, coba nggak pakai shift deh. Ini terus pas kamu ngobrol sama mereka ada cerita tentang kelasku ya. Di pas di SAE kayak gimana gitu ya. Mereka cuma bilang kakak katanya killer. Oh, agak killer. Tapi aku kan enggak kok baik. Gue kan enggak gitu, enggak lah kata. Ya, Kata aku kalau ngumpulin tugas galak gitu. waktu itu ya kayak gitu. Emang ada beberapa anak yang mesti digalakin punya. Ya itu bisa belajar. Iya, habis Terus ya gitulah ya, gimana ya, tergantung orangnya juga sih. Kalau ada yang perlu digituin ya digituin, kalau enggak kayak gimana ya, kalau misalnya terlalu santai nanti mereka jadinya belajarnya gimana gitu kan. jadi nggak belajar. Ya jadi belajarnya nggak maksimal lah gitulah. Nah ini kan udah ketemu nih, di sini udah, ini kita udah ketemu titik-titiknya nih. Terus ini oke, ini kita gabung ini ke sini. Nah ini udah ketemu titiknya nih. Set. Oke, ini ketemu titik yang ini. Cuma ya apa ya, kalau udah keluar dari SAE, maksudnya udah di luar SAE ya sekarang udah inilah, maksudnya udah ya udah kayak temen lah. Aku juga udah bukan dosen mereka lagi gitu kan. Ini. Nah ini terus udah mulai, nah ini udah mulai dapat bentuk. Nah ini udah nih, udah mulai dapat garis set 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 set. Nah kayak gitu, kayak gitulah. Oh masih ada satu lagi, ini titik ini set. Nah gitu. Oke, 1 2 3 4. Nah ini bagian dalamnya. Ya gitu. Ya aku sendiri juga masih butuh latihan nih. Set 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 set. Tut, 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 tut. Ya, problem. Kenapa? Ini kakak nggak biasa. Kenapa? Sorry, kenapa? Problem. Kenapa? Nggak, mungkin kakak nggak biasanya di wakomnya. Ya mungkin. Iya, gitu. Nah, ya gitulah. Maksudnya ini sekilas pelajaran tentang perspektif sih, Terus jadi 1 perspektif, 2 perspektif, 3 poin, ya seperti itulah. Tadi ini 1 poin. Ini mungkin aku ulang lagi kali ya. Ini aku nggak pakai penggaris. Same, kita mau bikin kotak, kita bisa juga kayak gini. Ini garis, tet, ini garis, tet, terus dapat deh bentuk kotak gitu. Kayak dapat bentuk kotak dengan set set. Nah gini. Ya gitu. Terus ya sampai sini oke lah ya, maksudnya bisa di ngertiin lah ya. Ini ntar aku kasih ke kamu juga deh. Bisa ini nggak Dorin, bisa di ngerti Dorin? Halo Dorin. Oke lah ya. Nah mungkin studi referensinya tuh kayak ini, contohnya kayak gini. Nah ini menurut kamu apa nih?
Udah kelihatan di sini ya. Saya Nah ini nih. semua. Kenapa? Saya ini ke tengah ke yang kuning itu. Ya, ini satu titik titik hilang nih, satu titik hilang nih, karena semuanya itu bersumber ke sini semua nih. One point perspektif gitu kan. Nah kalau yang ini nih, Kayak 2 point persen. ya benar, ini two point perspektif. Cuma titik hilangnya tuh jauh ada di luar sana gitu, jauh di luar sana. Nah ini, Ini juga ini 3, ya, tapi juga lebih jauh. ya betul sekali, ini 3 point perspektif, menjauh, jauh banget gitu kan. Nah ini, Kayaknya ini ke 3 aja. enggak tiga, enggak. Ini satu, ini satu, 2 ya. satu, satu poin ini. Soalnya bersumbernya ke sini nih, satu poin ini, satu poin. Oh iya. Ya, nah ini, Eh, eh, ini satu, ini dua, tapi dia ada naiknya, naik ke sini nih. Di atas. Iya. Menurut kamu 2 poin perspektif atau 3 poin perspektif? 31. Kenapa? Eh, Dua, 2 poin atau 3 poin nih kalau kamu bilang nih? lebih ke 3. Tiga, iya. Jadi kan 2 poin kan satu, dua. Cuma dia ada kayak yang naik, apa kayak miring begini nih. Nah ini poin yang ketiga nih. Jadi ngerucut ke atas sana dia, perspektif titik hilangnya yang ketiga. Nah kalau ini, ya nggak apa-apa, salah, jawab aja, jangan takut salah, Eh, nggak apa-apa. nah, terus sih, Kenapa? aku rasa 1. Oh enggak, ini dua, dua. Jadi satu, jadi satu gini kan, satu, satu, dua, satu, dua. Nih kelihatan nih, satu, dua, satu, dua, Oh, gitu. Nah ini bisa dibilang unik sih ini sebenarnya sih. ini 2 tapi satunya di atas bukan? Di Hmm, tengah atau di atas? Aduh. Soalnya ke tengah kan, tapi juga menghilang ke atas. iya. Ini kita bisa bilang ini gabungan lah, inilah gabungan, gabungan 1 poin perspektif sama 3 poin perspektif. Jadi dia kan satu, ini satu poin, satu poin nih. Tapi di sisi lain dia ada titik hilang ke atas juga gedungnya ini, gitu kan? Ini ke atas, ini ke atas. Jadi campuran lah, mix dua perspektif ini. 1 poin sama 3 poin, gitu. Ya seperti itulah. Nah ini gampang lah nih. Itu 1. Dua, satu, dua, Oh, dua gini, oke. ya kan? Jadi satu itu pokoknya, kan gini, satu itu kayak menjurus, mengerut apa, kayak dia cuma satu doang titik hilangnya kan. Kalau satu nih, kalau dua berarti ada dua, satu, dua titik hilangnya gitu kan. Ya kayak gini nih. Tiga berarti titik hilangnya kayak gini. Nah jadi kalau kita lihat gambar yang kayak gini, ini
Kalau satu itu pasti dia dari tengah, titik hilangnya di tengah gitu kan. Ya, ini kan dari kiri, dari kanan gitu loh, kayak gitu. Terus, nah yang ini, nah menurut kamu ini apa? Dua atau tiga nih? Menurut aku Kenapa? kok Dua, dua, satu, dua. Tapi ada sedikit lagi ke sini nih, ada naik nih, naik. Nah ini tiga nih, soalnya dia naik gitu kan. Satu, dua, jadi kalau tiga. tiga yang ada kalau tiga yang ada naik ke atas Iya, turun ke bawah ya. naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi sisi sininya tuh miring. Jadi miring kayak ada perspektif lagi di atas gitu. Oke, Kayak gitu. bawah ke bawah. Iya. Oke oke. Nah, ini terus ilmu foreshortening ini. Ini ilmu foreshortening itu contohnya sih kayak gini sih. Em, contohnya tuh kayak gini. Let's say kita punya kotak. Misalnya kita punya kotak. Set. Ini kayak mau tentuin jendela sih, cocok sih ini sih. Kita punya kotak. Kayak gini deh. Kita punya satu poin perspektif. Set. Oke, ini tanpa shift nih. Set. 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 Nah, ini tanpa shift. Oke, terus aku punya kotak di sini. Aku punya kotak di sini. Ini kotak aku. Nah, aku mau nentuin kotak lagi, maksudnya aku mau bikin satu kotak lagi di sini yang kira-kira ukurannya itu sebenarnya itu sesuai satu proporsional sama kotak ini. Nah, gimana caranya buat nentuin ukurannya kira-kira gitu loh. Sedangkan ini kan udah perspektif. Jadi kalau kotak ini lebih kecil, semestinya kotak ini tuh lebih gede gitu kan. Kalau kita lihat makin dekat sama mata kita makin gede gitu kan. Nah, cara tentunya itu kayak gini. Ini ada titik di sini. Terus kita tentuin titik tengahnya di mana. Ini kita gambar garis silang supaya kita tentuin titik tengahnya itu di mana. Oh, di sini titik tengahnya. Terus kita gambar garis tengah dari perspektifnya ke titik tengahnya. Nah, oh, iya, 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 ya gitulah kurang lebih. Nah, terus titik ini sama titik ini tuh mesti aku hubungin lagi nih. Hubungin lagi. Sebelumnya pernah tahu nggak yang kayak gini-gini nih? Enggak, yang foreshortening yang itu enggak. Enggak ya. Oke, wah ini lebar juga ya. Lebar juga nih. Set. Ya inilah kurang lebih di sini. Terus di sini ya kurang lebih kayak gini nih. Jadi ada dua kotak, kurang lebih kotak yang pertama itu adalah di sini. Set, set, set. Kotak kedua itu ini. Tak, tak. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih lah kira-kira kayak gini. Nah, kalau kita pakai ini di 2 point perspektif, ini kan 1 point ya. Ini 1 point. 1 point. Oke, mungkin ini aku juga tulis 1 point. Ini 2 point. Ini 3 point. Ya, ini juga contoh juga nih. Oke, ini let's say kita punya kotak
kotaknya kayak gini deh. Punya kotak ya kayak gini dah, 2 point perspektif gitu kan ini kotaknya. Terus kotaknya itu segini ukurannya buat yang apa yang nah kita mau tentuin kotak yang berikutnya nih, kira-kira bakal seperti apa sih kotak yang berikutnya, sampai mana sih gitu kan. Nah tentuinnya tuh kayak gini. Ini kita cari titik tengahnya, terus begitu kita ketemu titik tengahnya kita gambar garis tengah, set kayak gitu. Terus dari sini ke sini itu kita hubungin, set. Nah ini kita hubungin, set. Wih panjang banget. Ntar ini yang salah. Say gini, set. Ya gitulah, kurang lebih kayak gini. Terus pembatasnya di sini. Nah aku mau tentuin yang kotak berikutnya punya ukuran. Jadi aku cari garis tengahnya dulu, set. Aku cari garis tengahnya dulu, set. Set, set. Nah ini aku dapat garis tengahnya, set. Nah gitu. Ini ke sini. Terus kalau udah dapat garis tengahnya, terus aku langsung hubungin ini ke sini. Set. Bentar, kacau kok. Pakai ini dah. Ini ke sini. Terus sudah dapat garis tengahnya, gambar garis tengah. Ini gabung ke sini. Oh ya tadi mungkin karena terlalu kayak sekarang buat tentuin kotak yang berikutnya itu. Nah kayak gini nih. Ini tinggal tarik garis lagi ke sini. Terus sudah kita dapat kotak yang kedua nih. Caranya kayak gitu nih. Tentuin garis tengah, terus titik yang ini ketemu sama titik yang tengah yang ini nih, terus tarik sampai ke sini, dapat deh kotak yang kedua. Selanjutnya juga sama, yang ini ke sini, ke sini. Nah ini kita dapat nih kotak yang ketiga, kurang lebih di sini. Kurang lebih itu di sinilah. Kayak gitu sih, kayak gitu. Foreshortening ya kayak gitu kurang lebih ya kayak gitu. Ini bisa dipakai kalau misalnya kita gambar jendela terus nggak ada ukuran pasti yang berikutnya itu kayak gimana, ya kita bisa pakai teknik kayak gini lah. Oke. Itu untuk perspektif. Nah ini foreshortening. Ini kayaknya oke lah. Tapi kamu nangkap yang tadi 1 poin, 2 poin, 3 poin, terus foreshort nangkap lah ya. Nah yang terakhir mungkin aku kasih lihat yang ini kali ini. Ini foreshortening tapi ada jedanya foreshorteningnya. Nah
Nah ini kita mau ada jeda di sini. Nah gimana caranya gitu kan? Ada jeda. Nah kita tentuin seperti biasa garis tengahnya kayak gimana. Ini garis tengahnya kayak gini. Berarti nah ini jedanya tuh kayak gini nih. Ini kita kasih garis lurus. Nah ini ada jeda di sini. Berarti kita cari kotak yang berikutnya. Kotak yang berikutnya itu berarti dia adalah di sini. Set. Nah, terus ini ini setengah. Terus ini kan berarti kita nah ini kita tentuin ukuran yang ini, ukuran kotak ini. Set. Ini kesini lagi. Set. Kesini lagi. Nah, sengaja kita udah dapet nih. Ini kotak yang kita mau dapet. Nah, ini ada jedanya nih. Nah, kayak gitu loh. Nah, jadi ini kira-kira ya ini 1 unit lah. Ini 1 unit, ini 0,5 yang ini. Ini 1 unit. Ini 1 unit. Ini 0,5 dan seterusnya. Kita bikin lagi deh ya biar lebih mantep. Lagi. Terus ini kita bikin set. Ini bikin lagi ke sini. Set. Oke, terus ini bikin lagi ke sini. Set. Oke. Ini sini. Ini begini. Ya, dapat kayak gitu. Ini 1. Kayak gitu. Foreshortening yang ada jedanya. Nah, nanti prinsip yang ini begitu udah paham tuh langsung bisa diterapin nih di sini. Jadi kayak one point perspektifnya bisa dikasih jeda juga, 2 point perspektifnya bisa dikasih jeda juga, 3 point perspektifnya juga sama bisa dikasih jeda. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, penerapannya di sini kayak mungkin ini udah